Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan pada hari yang spesial ini Tuhan, kami mau mengingat lagi bukti kasih-Mu atas setiap kami, atas seluruh dunia ini. Dengan mati di atas kayu salib. Kami mengingat akan perbuatan-Mu yang dahsyat dan yang besar. Yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun Tuhan. Dan saat ini kami percaya Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami menghormati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih. Hari ini hari yang sangat spesial, hari Jumat Agung. 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus, Dia membuktikan kasih-Nya buat kita semua. Dia mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hari ini, setiap saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudara boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Saya undang para petugas perjamuan kudus, Pak Alung dan Chris. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Juru Selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus Juru Selamatku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Juru Selamatku. Ku yakin Yesus, ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus Juru
jadi miliknya dan hidup dalamku. Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Mari kita angkat roti kita ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 2000 tahun yang lalu, Yesus menyerahkan tubuhnya untuk disalib di atas kayu salib di Golgota. Dan setiap kita yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, mendapat bagian di dalam tubuhnya. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur kita ke atas. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus dicurahkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk mengampuni semua dosa umat manusia. Dosa saudara dan saya. Dan dia mengampuni semua dosa kita, dosa masa lalu, dosa hari ini, dosa yang akan datang, semua dihapus oleh darah. Dan darahnya menjadi sebuah meterai perjanjian yang baru, supaya kita yang mengambil bagian di dalamnya, tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah hukum kasih karunia. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang itu besar, sehingga Kau mengirimkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus mati buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Kami buka hati pikiran kami, roh kami hanya kepada firman-Mu saja. Roh Kudus yang Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami,
Kau yang memberikan kelegaan, Kau yang memberikan kepuasan kepada kami. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa gelap yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami semua di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kasih, tanggal 3 April yang lalu, hari Minggu, itu banyak gereja yang hadir itu cuma sedikit orangnya. Tahu kenapa? Karena orang-orang semua pada pergi cengbeng. Ya. Apa sih itu cengbeng? Supaya saya tidak salah menjelaskan, saya ingin mengutip apa yang ditulis oleh Mbah Google ya di laptop saya, ditulis demikian. Cengbeng itu berasal dari bahasa Hokkien. Cengbeng adalah tradisi masyarakat keturunan Chinese yang beragama Buddha, Konghucu, untuk melakukan ziarah ke kuburan leluhur atau kerabat. Dan di sana mereka akan menyapu makam, mempersembahkan makanan, bunga, dan barang-barang favorit dari yang sudah meninggal. Dan semua barang-barang itu akan dibakar. Ada uang, ada emas, ada motor, ada mobil, ada rumah, dibakar, saudara. Ya, apa betulan? Ya, replikanya. Tapi ini lihat, ada yang bakar motor betulan. Ya, ada juga yang bakar motor betulan ya. Ya, saudara bisa lihat sebentar. Ini dari beritanya dari Bangka Post sama Tribun News. Cukup. Oke. Kenapa dibakar? Mereka bakar dengan harapan bahwa semua yang dibakar itu akan sampai ke alam di mana leluhur mereka berada. Dan semuanya itu pertama-tama dipersembahkan kepada dewa-dewa. Supaya apa? Supaya dewa-dewa memelihara arwah para leluhur atau kerabat mereka. Dan setelah itu baru diterima oleh para leluhur, sehingga para leluhur mereka arwahnya bisa tahu bahwa keturunannya masih tetap menghormati mereka. Dan mereka juga diundang untuk hadir, untuk menikmati makanan-makanan yang sudah disediakan. Nah, itu sekilas tentang cengbeng. Nah, Jumat Agung, walaupun kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, tidak sama dengan cengbeng. Ya. Tidak sama dengan cengbeng, walaupun sama-sama memperingati kematian, hari kematian Tuhan Yesus kira-kira 2000 tahun yang lalu. Saya ceritakan ini kenapa? Karena di Kalimantan Barat, di Gereja Kristen Kalimantan Barat, GKKB, mereka itu mempergunakan momen cengbeng ini untuk beribadah bersama-sama dengan orang-orang Chinese di sana di kuburan. Jadi setahun sekali mereka sama-sama ibadahnya di kuburan. Saudara mau? Ya. Pertanyaannya adalah,
Kenapa kita orang Kristen memperingati hari kematian Tuhan Yesus? Bukankah orang Kristen tidak berdoa dan tidak berdoa untuk orang mati, tidak berdoa kepada orang mati? Apalagi Yesus bukan keluarga kita, bukan satu marga dengan kita, dan sudah ada Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan atas maut. Tapi kenapa kita masih tetap merayakan, memperingati hari kematian Tuhan Yesus? Dan kenapa namanya disebut Jumat Agung? Kan hari kematian. Mestinya disebut apa mestinya? Jumat duka, Jumat kelabu, mestinya. Di bahasa Inggris disebut Good Friday. Apanya yang good? Mati kok good? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu tahu sifat-sifat Tuhan. Tidak semuanya, terlalu banyak. Tapi kita mau lihat beberapa sifat Tuhan. Kenapa kita memperingati hari Jumat Agung? Yang pertama, kita harus tahu bahwa sifat Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tidak pernah berubah. Dulu dia baik, hari ini dia baik, sampai selama-lamanya dia baik. God is good, ya. Very good, always good. Ya, dia selalu baik, tidak pernah berubah. Saudara mau jahat, saudara mau tidak ke gereja, dia tetap baik. Dia sudah mati buat kita ketika kita masih seterunya, masih jadi musuhnya. Dia selalu baik. Tidak seperti kita. Kadang baik, kadang jahat. Kadang rendah hati, kadang sombong. Kadang murah hati, kadang pelit. Ya, kita berubah-ubah tergantung mood kita. Kalau lagi bete, sedikit tersinggung. Ya. Dan itu sifat Tuhan. Sifat yang kedua, contohnya, dia itu benci dosa. Nggak peduli dosa besar, dosa kecil, dia benci. Dia tidak bisa dan tidak pernah kompromi dengan dosa. Dia tidak punya yang jahat, dia hanya punya yang baik dari dulu sampai sekarang. Dan karena Tuhan Yesus dia tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya, maka sekali dia berjanji, maka janjinya itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Janjinya selalu berlaku, tidak pernah dia membatalkan janjinya. Ada banyak sifat-sifat Tuhan yang perlu kita ketahui, tapi khusus hari ini, kita akan mengenali satu sifat yang tidak pernah berubah dari Yesus sejak di perjanjian lama. Apa? Sejak di perjanjian lama, dia selalu minta umatnya untuk mengingat, mencatat momen-momen penting, peristiwa-peristiwa penting dalam hidup ini, dan terus-menerus memperingatinya, serta menceritakannya kepada keturunan kita, kepada anak cucu kita untuk selama-lamanya. Dia selalu minta kita mencatat semuanya. Ya, contohnya ketika dia janji bahwa tidak akan ada lagi air bah, dia kasih tanda. Tanda itu berlaku selamanya. Supaya katanya kalau orang lihat tanda itu, dia ingat janji Tuhan. Tandanya apa? Pelangi. Ya, setiap saya lihat pelangi, saya ingat Tuhan tidak akan menenggelamkan dunia ini lagi dengan air bah. Kejadian 17 ayat 10. Kita baca. Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu
harus disunat. Ayat 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kamu beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi orang-orang harus disunat. Cuma pada zaman Yesus, sunat itu Yesus bilang bukan sunat secara lahiriah, tetapi sunat secara rohani. Semua yang kotor dari hati kita harus dibuang. Waktu bangsa Israel, Musa sudah mati, tinggal Yosua, dan Yosua disuruh merebut Yeriko, dia disuruh menyeberangi sungai Yordan. Dan Tuhan ingin meninggikan Yosua di hadapan semua bangsa Israel, supaya bangsa Israel tahu bahwa Tuhanlah yang memilih Yosua. Sama seperti Tuhan memilih Musa, demikian juga Tuhan memilih Yosua. Dan Tuhan mau membuktikan kepada mereka bahwa Yosua juga sama diurapi oleh Tuhan. Dan waktu para orang Lewi yang pegang tabut perjanjian itu menginjakkan kakinya ke sungai Yordan, saat itu sungai Yordan terbelah jadi dua. Dan mereka berjalan di tanah yang kering. Setelah mereka sampai di sana, Tuhan bilang apa? Suruh balik lagi, setiap suku suruh kirim satu orang ke tengah sungai Yordan. Ngapain? Udah sampai sana kok suruh balik lagi? Suruh ambil batu dari dasar sungai Yordan, satu suku, satu batu. Dan semua batu itu disuruh taruh di depan kemah supaya disusun dan ditulis. Batu itu tetap ada sampai sekarang, sampai ditulisnya Alkitab, menjadi peringatan bahwa bangsa Israel merebut Kanaan dengan melalui sungai Yordan. Dan buktinya itu batu-batu dari tengah sungai Yordan ada di pinggir. Ya, jadi Tuhan tuh senang orang itu memperingati perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, menjadi peringatan dan diceritakan dari generasi ke generasi. Contoh lain, hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari di mana Tuhan beristirahat setelah menciptakan langit, bumi beserta segala isinya termasuk manusia. Dan Tuhan mau semua orang mengingat hari Sabat. Makanya sampai hari ini ada hari Minggu. Seminggu sekali semua kantor tutup. Memperingati hari Sabat. Tuhan ingin selalu dia ingat. Jadi Tuhan mau umatnya selalu memperingati hari-hari tertentu di mana Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar kepada umatnya. Kenapa? Yang pertama, supaya anak cucu kita mengenal Tuhan yang disembah oleh orang tuanya. Yang kedua, supaya anak cucu kita tidak terpikat oleh dewa-dewa asing. Dia bisa lihat bahwa Tuhan yang disembah orang tuanya adalah Tuhan yang maha besar. Dan tidak ada yang seperti Tuhan orang tuanya. Yang ketiga, supaya anak cucu kita juga mengalami apa yang dialami oleh orang tuanya. Keempat, supaya anak cucu kita juga menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, sehingga ada banyak orang boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di antara momen-momen penting yang harus diperingati itu, ada satu peristiwa yang Tuhan suruh peringati setiap tahun sampai selama-lamanya. Kita mau baca dari Keluaran 12 ayat ke-14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Hari apa itu? Hari Paskah. Pada bulan Abib, bulan pertama tanggal 1. Ya. Karena pada tanggal itulah Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir.
Saya baca Keluaran 13 ayat 4 sampai 5. Pada hari ini, tanggal 1 bulan Abib atau bulan 1, kamu meninggalkan Mesir. Dengan sumpah Tuhan menjanjikan kepada nenek moyangmu untuk menyerahkan kepadamu negeri bangsa Kanaan, Het, Amori, Hewi, dan Yebus. Sesudah Tuhan membawa kamu ke negeri yang kaya dan subur itu, setiap tahun dalam bulan Abib, kamu harus mengadakan upacara ini. Jadi Tuhan mau setiap kita, setiap tahun merayakan Paskah. Iya Pak, itu kan Paskah, bukan Jumat Agung. Merayakan apa Paskah? Pada waktu itu, keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ibrani 10 ayat 1 berkata bahwa semua yang terjadi di perjanjian lama itu adalah gambaran tentang apa yang terjadi di perjanjian baru. Semua hanya gambaran, bayangan saja. Jadi kalau di perjanjian lama kita merayakan Paskah sebagai hari keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, maka di perjanjian baru itu menunjukkan bahwa bagaimana itu menunjukkan bagaimana bangsa Israel, kita semua umat orang-orang percaya, kita dibebaskan dari perbudakan iblis. Jadi Paskah itu menunjukkan bahwa kita pada hari di mana Tuhan Yesus mati, pada hari yang sama, seluruh umat manusia dilepaskan dari perbudakan iblis. Bangsa Israel diperbudak 430 tahun di Mesir. Itu adalah gambaran bahwa kita juga dulu, kita juga diperbudak. Dari nenek moyang kita sampai kita, banyak yang masih diikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, masih diperbudak oleh iblis. Iya Pak, tapi itu Paskah bukan Jumat Agung. Tapi saya mau beritahu, Paskah tidak mungkin terjadi tanpa adanya domba Paskah yang disembelih dan darahnya dibubuhkan pada setiap ambang pintu rumah orang Israel. Dan itu menjadi awal mereka bisa keluar. Pada hari yang sama ketika domba Paskah itu disembelih, darahnya dibubuhkan di tiap tiang dan ambang pintu rumah orang Israel, saat itulah mereka semua dilindungi oleh malaikat Tuhan. Sehingga ketika malaikat maut mau datang, mereka semua melaluinya. Mereka selamat dari kematian gara-gara domba Paskah. Dan hari ini, itu adalah gambaran Yesus Sang Mesias, anak domba Allah yang mewakili seluruh umat manusia, mati di salib, darahnya tercurah, menghapus setiap dosa umat manusia. Dan kita memperingatinya dengan makan dan minum perjamuan kudus. Dan pada hari yang sama, kita juga semua sama-sama dimerdekakan. Pada hari di mana Tuhan Yesus mati di salib, saat itulah iblis harus melepaskan setiap orang percaya dari hukuman akibat dosa. Lukas 23 ayat 43 berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika orang percaya, Yesus mati, di sebelahnya ada penjahat yang disalib. Pada hari yang sama, Yesus bilang, hari ini juga, tidak tunggu besok, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kita memperingati
Hari Jumat Agung, hari kematian Yesus. Karena pada hari itu kita semua umat manusia dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Dan kita mau lihat sama-sama sebenarnya apa yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Kita akan tonton video ini. Saya suka sekali video ini, berkali-kali saya putar. Saya ingin setiap saudara menyaksikan lagi. Silakan. Bisa diredupin lampunya. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Ya, bisa nyalakan lagi lampunya. Saya mau ajak saudara baca di dalam Yohanes 12, ayat yang ke-32 sampai 34. Dikatakan, dan aku, Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia
harus ditinggikan. Siapakah anak manusia itu? Ayat ini seringkali disalah mengerti oleh banyak orang. Dikatakan di sana, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Seakan-akan kalau Yesus kita tinggikan, maka dia akan menarik banyak orang berdosa datang kepada dia. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, kita tahu bahwa artinya ditinggikan itu disalib. Apabila aku mati disalib, artinya aku akan menarik, bukan menarik orang. Kata orang di dalam Alkitab kita, kalau kita lihat di dalam Alkitab aslinya, kata orang itu tidak ada. Itu dicetak miring, kalau kita lihat di Eastword, Alkitab Eastword, dicetak miring dan dikasih tanda, ditambahkan supaya artinya menjadi jelas. Tapi malah ditambah, malah jadi salah. Sebenarnya yang betul seperti gambar tadi, seperti video yang tidak kita lihat, ketika dia disalibkan, dia menarik semua dosa, penghukuman, kematian, semua ditarik. Dia yang tanggung, dia menarik semuanya sehingga kita tidak perlu mengalaminya lagi. Makanya dikatakan ayat 33, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati, ditinggikan, disalib. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Yesus, dia mati di atas kayu salib. Dia bukan hanya menanggung dosa orang percaya. Dia, Alkitab bilang di 1 Yohanes 2 ayat 2, dia memperdamaikan seluruh dunia dengan Allah Bapa. Dia memperdamaikan bukan hanya kita, tapi seluruh dunia diperdamaikan dengan Allah Bapa. Jadi yang pertama ketika dia disalib, yang dia lakukan adalah menanggung semua dosa, kematian, hukuman, semua ditanggung oleh Yesus. Yang kedua, dia menanggung semua penyakit kita. Banyak orang percaya bahwa Tuhan menanggung dosa-dosanya. Tapi tidak banyak orang percaya, tahu dan percaya bahwa Yesus menanggung juga penyakit. Makanya ketika kita sakit, kita tidak beriman bahwa kita harusnya sembuh. Harusnya kita tidak sakit. Karena sama seperti dosa kita diampuni terus-menerus, autodebet, terus diampuni, demikian juga penyakit kita. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dia yang menanggung penyakit kita, bukan kita menanggung penyakit kita sendiri. Sama seperti dia menanggung dosa kita, dia menanggung penyakit kita. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh luka-luka di badannya, dia menanggung semua sakit penyakit kita di tubuhnya. Itulah sebabnya ketika kita sakit, kita perlu beriman, kita perlu percaya sungguh-sungguh bahwa kita sebenarnya tidak perlu lagi menanggung semua sakit penyakit. Sama seperti kita tidak perlu menanggung dosa kita lagi, karena sudah ditanggung Yesus, demikian juga penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita tidak perlu sakit lagi. Ketiga, dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengandung kutuk di dalamnya sehingga kita dimerdekakan, dibebaskan, ditebus dari kutuk hukum Taurat. Dan dia memberikan kepada kita bukan hukum Taurat tetapi hukum kasih karunia. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jangan lagi mau hidup di bawah hukum Taurat. Hidup di bawah hukum kasih karunia. Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dalam bahasa Inggris dikatakan, maka Kristus rugi besar kalau dia mati. Tidak perlu dia mati kalau ada kebenaran karena hukum Taurat. Dan kalau hukum Taurat tidak ada, maka kita harusnya hidup di bawah hukum yang lain, yaitu hukum kasih karunia. Dan yang keempat dikatakan, ketika dia mati di atas kayu salib, dia membatalkan hukum Taurat. Makanya pasti kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat dibatalkan. Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan segala ketentuannya untuk menciptakan keduanya. Apa itu keduanya? Kalau kita baca atasnya, keduanya itu baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Keduanya dipersatukan menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dia membatalkan hukum Taurat. Kenapa dia bisa batalin hukum Taurat? Alkitab berkata, hukum Taurat tidak akan pernah dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Sekarang sudah terjadi, sudah digenapi, makanya bisa dibatalkan. Dan yang membatalkan harus yang membuatnya, yaitu Tuhan sendiri. Dan Yesus, dia sudah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan. Dan yang kelima terakhir, yang dia lakukan ketika dia mati di atas kayu salib, dia mengalahkan dan memusnahkan musuh besar kita, iblis, dan seluruh para pengikutnya. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya apa? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kematian Yesus, kenapa kita peringati? Karena betul-betul semua yang dilakukannya itu extraordinary, luar biasa. Apa yang dilakukannya itu tidak bisa dilakukan oleh kita manusia. Dan dia lakukan semuanya dengan hanya mati di atas kayu salib. 5 hal itu dia lakukan. Dan kita terbebas dari belenggu si jahat. Dan kita tidak perlu dihidup di bawah kutuk lagi selama-lamanya. Itulah sebabnya ini adalah kabar baik yang harus diberitakan. Kabar baik yang saudara harus ingat setiap bulan, setiap tahun. Kita peringati dengan makan dan minum perjamuan kudus. Itu kabar baik. Makanya disebut Jumat Agung. Makanya disebut Good Friday. Karena ada peristiwa besar yang terjadi di sana. Dan Tuhan minta itu yang diberitakan. Dan sejak saat Yesus mati itulah perjanjian baru disahkan, dimeteraikan oleh darah Yesus. Dan itu berarti perjanjian ini adalah perjanjian yang kekal, yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Perjanjian yang pertama disahkan, dimeteraikan oleh darah binatang, darah domba. Perjanjian yang kedua dimeteraikan oleh darah Yesus. Yesus dengan domba tidak bisa dibandingkan. Darah binatang harganya murah sekali. Darah manusia tidak bisa dinilai. Apalagi darah Yesus, anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah sebabnya kita memperingati hari kematian Yesus
untuk mengingat perbuatan-perbuatan yang besar. Kita hari ini sudah bebas dari perbudakan si iblis. Dia sudah dikalahkan. Dia sudah dimusnahkan, Alkitab bilang. Kapan? 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Oleh sebab itu jangan pernah takut lagi kepada iblis. Kata Alkitab, tunduklah kepada Allah dan lawanlah dia, maka ia akan lari daripadamu karena dia pecundang, dia sudah dikalahkan, dia singa ompong. Tidak ada satupun manusia yang dapat mengalahkan iblis. Yesus turun sebagai manusia, sama seperti saudara dan saya, mati di atas kayu salib untuk mengalahkan iblis sekali untuk selamanya. Dan hari ini kita merayakan kemenangan kita atas iblis. Kita merayakan kebebasan kita dari kutuk hukum Taurat. Kita merayakan kemenangan kita dari hukuman dosa yang seharusnya saudara dan saya tanggung. Dari kutuk-kutuk yang harusnya kita tanggung. Kita semua sudah dibebaskan total. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Karena 2000 tahun yang lalu Engkau mati di atas kayu salib, melakukan satu perkara yang terbesar yang belum bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Engkau, yaitu membebaskan kami seluruh umat manusia dari belenggu si jahat, dari perbudakan si jahat. Kami mau mengucap syukur dan tolong kami semua Tuhan untuk selalu mengingat hal ini dalam kehidupan kami. Supaya kami menceritakannya kepada anak-anak kami, kepada cucu kami, kepada orang-orang di sekeliling kami. Supaya mereka juga mendengar, supaya mereka juga mengalami kemerdekaan, supaya mereka juga mengalami keselamatan, dan mereka tidak turut dihukum, sama seperti kami semua. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang hari ini menyatakan diri bahwa mereka sudah percaya kepada Engkau dengan makan dan minum perjamuan kudus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saksikan MDC News.